Bismillahirrahmanirrahim. 100 triliun kan dana untuk membaptis seluruh bangsa. Oh, Koar sana sini lah, gua koar wajar, gua debat terbuka daripada lu koar tapi mainnya di TikTok. Kan orang gila namanya. Katanya gereja raksasa tapi debat main di TikTok. Kalau lu hebat, lu tampil di gedung-gedung, tampil di stadion-stadion. Tegakkan Maria adalah apa? Bunda sorga. Kan gitu. Ini enggak diam-diam di TikTok. Apa? Tutup kamera kayak orang gila. Siapa yang mau pindah ke agama lu kalau lu pemimpinnya dia kayak begitu? Betul enggak? betul. Mana Bang sih DSP aja kabur yang Islam juga? aja gua kasih, ada bagiannya dia. Yang Islam aja banyak gua kasih bantuan. Cuma jangan nakal, kan gitu doang. Begitu. Dibaptisnya pakai apa kalau titanium? Berarti udah kalah ya, udah nyerah ya. Nyerah aku kalau Udah, sama 3 Tuhan sudah Nabi jelas. Oke. Ya sudahlah, Pak Nabi, kita doalah dulu. Pak Nabi, coba pimpin doa Iya. dulu. Bentar. Dengan Aku bahasa mau sebentar di sini. Aku mau tetapi mau posisi di bagian bendahara. Bendaharanya udah ada. Ini dia calon istri konglomerat bendaharanya dan dia udah nggak bisa digeser karena dia bilang kan nanti kan duit gua juga yang masuk katanya. Ya udah. Yang mau dibaptis selam nanti daftar ya. Mama Tommy, kamu udah dibaptis selam belum? Belum. Aku Ya udah, nunggu nanti- berasnya dulu lah. Berasnya dulu datang baru dibaptis. Iya, nanti ku antar beras. Tapi kalau misalnya aku bawa satu jemaat, aku dapat komisi nggak? Dapat dong. Oh, dapat. Pokoknya kamu bawa sebanyak-banyaknya ke titanium. Satu orang Nanti dapat pasti berapa? dapat. Berapa? Satu orang dapat berapa? Gak usah kamu ngomong satu orang dapat berapa, karena berkat Tuhan itu lebih daripada apa yang kita minta. Kamu tahu nggak? Ketika orang membawa satu jiwa di sorga, itu Mary Catherine Baxter dalam bukunya, dia melihat malaikat menggergaji bongkahan berlian. Jadi setiap ada satu jiwa dimenangkan, itu satu bongkahan berlian ditambahkan ke rumah orang yang membawa jiwa itu. Bukan belum ya? Oke, Bang Sudut Pandang. Sabar ya, ini rekening yayasan kita lagi diproses terus karena banyak banget persyaratannya. Open cam Nabi. Belum bisa karena ini akun baru. HP ku kemarin jatuh hilang. Oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Orada basyukira labata orada basyukira labara 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 labara. Mari kita sembah Tuhan. Syikira laya bata korana basy. Irana ya barana basyikira laya bu. Terima kasih Tuhan. Orana basyikira labata kuara labara 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 labasy. Orana bata karana basy. Monica, Pio, angkat tangannya. Saya mau doain kalian berdua. Angkat tangannya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Monica, angkat tanganmu ke Amin. atas. Angkat tangannya. Sudah. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk Pio dan Monica Tuhan. Sekiranya mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti oleh saudara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan mata hatinya sehingga dia boleh mengenal pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang akan menyapu bersih seluruh bumi Tuhan, di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan hancurkan roh agamawi sehingga mereka berfokus bukan kepada agama tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus.
yang mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan bahwa mereka akan dipakai Tuhan untuk menjadi laskar-laskarmu di akhir zaman, menyongsong kembali kedatangan Yesus Kristus yang tidak akan lama lagi. Rapture, kami diangkat kawan-kawan masuk dalam kerajaan 1000 tahun ya Tuhan. Kau pakai Padre Pio dan Monica dan juga teman-teman yang masih berada di room ini yang menerima hambamu Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis yang coba mengganggu di dalam nama Yesus Kristus, kuasamu turun di dalam nama Yesus Kristus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Teman-teman, tadi waktu nyanyi turun loh hadirat Tuhan. Artinya Roh Kudus itu berkenan sama kita. Jadi hati-hati terhadap semua hamba Tuhan ya. Saya tidak menyalahkan, tetapi kemarin waktu saya berbicara di room muslim, Roh Kudus turun, saya sampai nangis loh. Artinya Tuhan itu beserta dengan saya. Jadi bagi kita itu Tuhan adalah segalanya. Jangan kita meninggikan organisasi. Tuhan itu yang kasih makan kita, bukan organisasi. Nanti ketika kita sakit juga kan pasti minta tolong sama Tuhan ya kan. Jadi kita harus menomorsatukan Yesus. Saya pernah berdoa, Tuhan Yesus menampakkan diri pakai jubah emas dan dia mengatakan bahwa saya adalah rasulnya. Jadi nggak perlu curiga, ngapain gitu. Oke, Bang Sudut Pandang, tolong Abang DM saya karena nomor HP saya yang lama tuh kan hilang kemarin jatuh. Jadi Bang DSP tolong mend-DM saya, nanti saya kasih nomor HP saya yang baru ya, Bang DSP. Ini Bang DSP ini YouTuber yang selalu mengupload video saya. Dia beragama Muslim tapi dia bekerja sama dengan saya. Ya, kira-kira begitu. Dan doakan juga konser kita yang akan kita adakan dalam waktu dekat. Saya lagi menyiapkan proposalnya. Nanti Bang Padre Pio ada talenta di musik gak? Boleh nyanyi aku. Tadinya Padre Pio sama Monica mau saya ajak. Jadi si Monica bisa singer gak? Singer. Tapi dibaptis dulu ya, Monica. Kita baptis salam dulu, Pak Nabi. Kita baptis salam dulu. Kamu udah baptis Islam belum, Pio? Belum, cuma percik. Nanti kita ketemu, kamu DM saya. Nanti kita kopdar di Tangerang sama tim Titanium, ada kok di Tangerang ya. Kita ketemu, kita ngobrol, kita worship. Di kantor kami juga bisa nih. Di kantor kami juga di Jakarta ada markas kami. Kita bisa doa di sini nanti ya. Aku ntar DM kamu ya. Oke, Pak Nabi. Oke. Dari Nabi sekarang berubah menjadi Rasul. Jadi gini, Rasul itu adalah jabatan yang dia all out. Artinya dia juga Nabi, dia juga gembala, dia juga penginjil. Jadi Rasul itu multifungsi dia. Tapi walaupun sifatnya hanya sementara karena dia harus merintis gereja baru. Jadi kalau saya misalnya ngaku Rasul, saya juga sudah sekaligus Nabi. Karena tidak ada Rasul yang bukan Nabi. Contoh, 12 Rasul itu kan jabatannya Rasul. Apakah mereka Nabi? Ya, karena mereka juga menyampaikan pesan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jelas? Jadi kalau Rasul itu udah pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Karena kalau dia dapat penglihatan, belum tentu dia bisa mengajar. Belum tentu dia bisa menginjil. Belum tentu dia bisa mengorganisasi. Nah, kalau Rasul, dia bisa mengorganisasi, dia bisa menginjil, dia juga bisa mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Seperti itu ya. Jadi jangan pusing, kok sekarang Nabi, kok tadi Rasul. Jangan begitu ya. Jadi harus pinter. Jadi ini, Pak Nabi, mereka mungkin belum tahu kesaksian soal Pak Nabi ini bagaimana. Coba dijelaskan dulu kesaksian dari orang terhadap Pak Nabi. Iya, kemarin kan saya itu lagi penontonnya hampir 2.400 ya di channelnya Uniripa ya. Lalu Uniripa bilang begini, Bang Luga, saya mau dong jadi penari latar di gerejanya Bang Luga. Oke, kamu, Cebi, si Caca, itu diajak mau mereka.
Nah, artinya Muslim tuh kalau saya yang ngajak tuh pasti mau. Nah, makanya kalian dukung kita sama-sama membawa Muslim kepada Tuhan. Tapi kalian jangan menghujat. Nanti menghujat mereka malah tambah kabur. Jadi kita merangkul mereka. Jadi begitu. Nah, kesaksian saya waktu saya berbicara, Tuhan mengatakan kepada saya, anakku, kamu jangan sekolah teologi ya. Aduh, kenapa Tuhan? Saya kan mau ngambil gelar doktor. Tuhan bilang gini sama saya, aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Jadi engkau tidak perlu sekolah teologi ya. Aku yang akan mengajar engkau. Jadi waktu itu paginya saya udah mau mendaftarkan diri ke sekolah teologi STT Batu Malang kalau nggak salah. Tawamangu ya. Yang ada STT yang di Jawa itu. Itu pendeta Dr. Chris Davari membiayai saya. Dia bilang, Luga, kamu saya lihat punya potensi. Saya biayain kamu gratis. Kamu berangkat besok ke STT. Gitu. Lalu pada waktu besoknya saya mau berangkat, malamnya saya mimpi. Tuhan mengatakan begini, anakku, engkau tidak perlu sekolah teologi karena akulah yang mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Lalu kan, aduh Tuhan ini gimana nih kok dapat mimpi kayak begini? Saya lawan. Seperti Nabi Yeremia ya. Jangan, seperti iya betul. Saya seperti Hmm. Simpson, Nazir. Jadi saya udah dari kandungan tuh udah Nazir gitu kan. Nah, lalu itu saya lawan. Suara Tuhan itu saya lawan. Tahu nggak? Ketika saya mau lawan, napas saya hampir mau copot. Langsung badan saya lemas, jantung saya udah mau berhenti. Gue bilang ini gawat nih. Tapi walaupun begitu saya masih tanya seorang pendeta, ada namanya pendeta Daniel. Pak Daniel, tolong tanya Tuhan. Apakah itu suara Tuhan? Karena saya sudah dibiayain gratis untuk masuk sekolah teologi. Ini kan kesempatan emas, saya bilang. Oke, Pak Luga, saya coba saya tanya Yesus ya, saya berdoa. Baru besoknya dia telepon saya. Pak Luga, kenapa Pak? Apa yang Tuhan kasih tahu ke Pak Luga itu dari Tuhan. Tuhan barusan ngomong kepada saya. Apa dia bilang? Tuhan mengatakan orang yang sekolah teologi adalah orang yang mabuk anggur. Mereka mabuk akan keangkuhan dan kesombongan. Jadi orang kalau sekolah teologi, kalau dia tidak benar-benar menjaga hati, dia akan hanyut dalam kesombongan. Jadi Tuhan tidak mau kamu sekolah teologi karena memang di dalam doktrin sekolah teologi itu banyak yang berantakan. Salah satunya Tritunggal. Makanya saya mengajarkan titanium. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan saya adalah seperti seorang nazir yang sudah dipersiapkan dari kandungan seperti Simpson. Lalu waktu itu mama saya pernah bercerita. Dulu waktu mama hamil, kamu di dalam perut mama waktu itu ada di gereja Manado. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri ke mama langsung jatuh. Tiba-tiba mama kayak ngomong apa gitu, tapi mama nggak ngerti. Oh, itu bahasa Roma. Ya, terus gimana? Iya, jadi Tuhan Yesus mengangkat tangannya kepada mama. Kamu masih ada di dalam perut mama, kayak gitu. Apa ya maksudnya ya? Rupanya itu bahwa saya memang sudah dipilih Tuhan sejak dari kandungan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan kepada saya adalah seorang rasul. Seorang rasul itu adalah seorang yang meletakkan dasar dari pengajaran gereja. Makanya Tuhan bilang kepada saya bahwa saya itu lebih tinggi dari paus. Paus itu kan ketua dari pendeta. Saya ini udah kelasnya udah rasul. Makanya saya mengajarkan Roh Kudus perempuan. Yang mengatakan saya lebih tinggi dari paus itu adalah Pak Togap Simanjuntak. Bang Luga, saya dapat mimpi. Apa? Di dalam mimpi itu, Bang Luga saya lihat duduk di salah satu di 24 tua-tua. Wow, oke, terima kasih saya bilang. Dan Tuhan bilang, Bang Luga itu lebih berkuasa dari paus, dibilang gitu. Lalu saya melihat di sorga banyak malaikat niup trompet. Lalu ketika Bang Luga menaikkan puji-pujian, itu jutaan orang akan datang kepada Yesus, dibilang begitu. Jadi makanya saya semangat sampai hari ini, dan sampai tadi pagi saya masih berdoa menangis. Memang mungkin saya ada kekurangan ya, tetapi Tuhan pulihkan. Jadi ini adalah penuaian terbesar di dunia. Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, kamu harus berkhotbah kepada setiap pendeta. Ya Tuhan, apa? Suruh mereka membangun gedung minimal 10.000 sampai 20.000 seat. Kenapa Tuhan? Saya bilang karena jutaan orang dari Timur Tengah akan berbondong-bondong di akhir zaman datang kepada Yesus Kristus. Itu Tuhan ngomong kepada saya.
Kapan? Ini sedang terjadi, makanya orang Islam Unirip aja kemarin penontonnya 24.000. Saya mau jadi singer Bang Luga di gereja, saya mau jadi penari latar sama si Caca, sama si Cebi. Mereka aja udah terang-terangan mau datang kepada Yesus, Unirip dan kawan-kawan beserta seluruh rombongannya. Nah, nanti kalau mereka datang gimana? Kalian siap nampung nggak? Jadi jangan kalian melawan saya. Saya orang Muslim sendiri aja mau bergabung sama saya. Kalian mau lawan Muslim. Emang RK bisa lawan Juma? Juma aja ketemu saya dibilang begini, Bang Luga ganteng banget, dipeluk saya. Ini Bang Luga dikasih saya duit. Gua bilang ngeri juga nih. Semua mereka waktu saya diundang ke ulang tahun API, semua mereka ngasih saya duit. Ya bukan karena saya melihat duitnya, tapi kan melihat mereka mengasihi saya karena mereka melihat ada Kristus di dalam saya. Jadi begitu membawa orang, jangan hujat sana, hujat sini kayak si Edis disangkanya kalau mau hujat murtad gitu. Enggak, yang ada orang tambah benci sama lu. Bukan begini Nabi Luka. Islam senang sama Nabi Luka karena Nabi Luka ini ajarannya bikin malu kekristenan. Bukan. Orang Islam itu bukan orang tolol. Orang Islam itu bukan orang bego. Walaupun mereka tidak mengenal Yesus, mereka tahu kenapa mereka menghargai saya. Satu, mereka tahu senioritas. Saya sudah debat dengan engkongnya Juma, namanya Ustadz Moko Ginta udah 9 kali. Saya udah ketemu Dr. Zakir Naik. Jadi secara nyali RK ketika ditantang Juma minta debat di halaman rumahnya RK. RK pun takut. Bayangkan Juma sudah datang minta debat di depan halaman rumahnya, itu pun RK masih takut. RK minta di Filipina. Coba bayangin. Tapi RK minta debat di Filipina saking takutnya. Saya aja datang ke ulang tahun API itu yang datang hampir 500 orang. Tapi Zuma sama RK menangin Kita kalau debat itu jangan di media begini loh. Kalau untuk menguji nyali itu bukan lo duduk di AC, lo tidur di AC, lo teriak-teriak, bukan begitu cara debat. Lo datang, ya, lo juga jangan menghujat biar lo nggak dibunuh, ya. Lo datang aja dengan kasih Kristus, jangan tiba-tiba menghujat. Kasih tahu aja, Yesus ini dahsyat loh, Tuhan Yesus dahsyat loh, Roh Kudus dahsyat loh. Nggak akan ada yang memukul lo kalau lo ngomongnya benar. Jangan datang-datang Muhammad Bogono begini, ya lu dipukul lah. Makanya kalau kita menjelaskan Yesus, bilang Yesus baik, Yesus bangkit dari antara orang mati, nggak akan ada hukum yang akan bisa menjerat lo. Makanya Yesus berkata, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nah, kalau sudah bisa memegang di situ, maka lo akan bisa mengendalikan mereka dengan ayat-ayat Tuhan, bukan dengan ayat-ayat mereka. Gua datang, Bang Luga nih apa nih? Ya, Yesus Tuhan. Gue bilang, oh Yesus itu Nabi Bang. Oh jangan, ayahnya Yesus siapa? Nggak punya ayah Bang. Salah, ayahnya Yesus adalah Bapa. Kalau ayahnya Bapa, Yesus tuh siapa dong? Berarti Tuhan dong Bang. Nah begitu, simpel aja. Jangan Muhammad Bogana Bogono, akhirnya dikejarlah si anak Batak, digebukin lah di penjara. Lu jangan tolol, lu jangan goblok. Jadi gua datang itu pembawanya santai. Luga menjilat Islam. Emang gua di sono apa? Nggak berdebat? Kan berdebat juga. Apakah pernah gua di ribut? Pernah. Tapi ya kita juga jangan juga menghina orang. Santai aja. Jelaskan siapa Yesus, jelaskan siapa Roh Kudus. Kita menguasain. Makanya gue mau debat di mana? Di Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Bintang 5, Hotel Indonesia, ayo. Mau di Dubai, ayo. Mau di Afrika, ayo. Mau di hadapan 5 juta, ayo. Makanya Tuhan bilang sama gue itu kelas dunia. RK kelas apa? RK masih kelas TikTok. Belum bisa dia. Nabi Luka, berarti diem ini juga jemaatmu ya? Diem. Iya dong. Tapi kenapa dia pakai foto-fotonya Nabi Luka dibuat bercanda gitu? Nggak apa-apa, itu karena dia ngefans gitu. Jadi gini, kita tidak akan bisa mempengaruhi orang kalau kita tidak ketemu orang itu. Kalau cuma kita teriak-teriak di TikTok, jatuhnya nggak laku. Lihat Bom udah bangkrut, Rudy Yohanes sudah bangkrut, siapa lagi? Si Eris TV juga udah bangkrut.
Mal saling lapor, donaturnya udah habis. Akhirnya rumahnya Edis TV Apologet sekarang jadi apa? Udah disewain buat pasangan-pasangan muda. Jadi tiap malam minggu di situ terjadilah ewong-ewongan. Udah bukan rumah apologet lagi. Kan sudah disewakan sekian dolar. Itulah kalau orang petantang petenteng di hadapan para nabi dan para rasul. Nah, begitu. Jadi lu jangan mau dikerjain, oh luga itu cuma bahan lucu-lucuan. Kalau kita dijadikan bahan lucu-lucuan itu wajar. Kita dijadikan bahan lucu-lucuan pertama nggak apa-apa, tapi pas terakhir lu kemplang kepalanya. Gitu dong. Kalau kita ketawain itu wajar, namanya orang, apalagi mereka mayoritas gitu loh. Duh, bayangin ya, Indonesia Kristennya 24 juta, mereka Muslimnya hampir 180 juta. Jadi kalau kita diketawain itu wajar karena kita minoritas. Tapi jangan karena diketawain lu jadi takut. Nah, gua diketawain tapi gua datang, gua 2 orang yang hadir 1000 orang. Gua pernah datang 4 orang yang hadir 8.000 orang. Di acara Zakir Naik gue datang 1 orang yang hadir hampir 4.000 orang. Gue datang sendiri, gue punya nyali, gue siap mati. Itu yang mereka bikin segan sama gue. Kalau RK apa? Mau ditantang di depan rumahnya takut, ditantang di Filipina kejauhan. Lalu kalau lo jadi penakut, mending lo jadi tukang cilok, ngerti nggak? Lu jangan jadi penginjil, cilok. Iya kan? Kalau saya pernah adu mujizat dengan si Nahnu, ya. Dia tengking saya tengking dia. Apa yang terjadi? Meninggal orangnya. Udah meninggal kemarin. Jadi saya pernah adu mujizat, pemilik 28 jin. Saya tengking, badan saya keluar api, dia kelempar, dia murtad. Bang, saya takut bang. Saya udah hampir kelempar tadi, makanya saya takut. Sekarang saya ikut Yesus. Itu jebolan pesantren dari Banten. Jadi jangan asal kau dengar orang-orang gila, lu gak jadi bahan lucu, kepala bapak kau. Gua udah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Itu Saifuddin Ibrahim yang ngajak gua. Bagaimana mungkin lo bilang gua lucu-lucuan? Saifuddin Ibrahim aja dulu waktu dia masih di Indonesia sampai kakinya Saifuddin mau dijilat-jilat sama orang Kristen. Padahal yang ngorbitin gua. Bagaimana mungkin gua bilang gua jadi lucu-lucuannya orang Islam? Ada-ada aja deh lo. Aduh, gorengan. Terus siapa lagi? Seelang mau suruh lawan Juma. Paling Seelang suruh telanjang jalan di jalan Tamrin tuh aja jalan telanjang. Jadi udah, jangan kalian mau dikerjain sama apologet itu yang habis memeras darah kalian, ya, mengisap susu kalian sampai kering. Disedot dah kali minta darat. Om Nabi, kok aku mendengarkan suaramu jadi ngantuk ini. Biasanya Om Nabi nggak gini loh. Iya, karena yang saya omongan ini sudah mulai mengena di hatimu. Masalahnya kan kau kan dicekokin, lu gak sebagai bahan lucu-lucuan. Mana ada orang bahan lucu-lucuan datangin Zakir Naik sendiri di hadapan 4.000 orang, ada aja deh lo. Oh, berarti sekarang ini saya lagi ngantuk, mimpi terus ke surga gitu kah? Enggak, mungkin tadi karena saya doain beberapa dajjal udah cabut dari badan kamu. Panas kan, udahlah kita cabut lah, udah diusir sama si Luga, tapi masih ada sedikit. Itu bangsa sejenis sunggokong lah, itu harus diusir lagi tuh. Iya, jadi guru-guru palsu ini kalau kata Tuhan Yesus, ya, dia akan membuat beban-beban berat di dalam hidup kita sehingga kita itu, tetapi mereka sendiri nggak mau menyentuh, kata Yesus. Coba kalian doa seperti tadi kan? Pak Alek, gini. Pak Pendeta Alek, silahkan naik Pak Pendeta. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kami kalau doa begini sama teman saya Rali, tiba-tiba malaikat Gabriel datang loh. Pernah kami doa malaikat Gabriel datang. Segalanya. Rekam nggak? Ada yang rekam nggak? Apa? Ada yang rekam nggak waktu malaikat Gabriel datang? Itu kan penglihatan. Jadi
itu melihatnya di alam roh. Itu malaikat Gabriel itu, tahu nggak malaikat Gabriel itu seperti apa? Orangnya ganteng kayak binaragawan, badannya berotot. Bang, ucapkan salam untuk fans berat Luga, namanya Bang Aldi Haldi di Makassar. Oke, salam buat Bang Aldi. Semangat terus, Tuhan memberkati. Nah itu kan orang Islam aja ngefans sama gua. Oke, kita nyanyikan satu lagi. Allah Roh Kudus, dan ku sanjung kamu. Nabi Luga. Kamu masih muda loh Luga. Masa kamu kalah sama Pak Pendeta Alex ya? Pak Pendeta Alex itu kalau nyanyi dia dengar. Pak Pendeta Alex saja kalau dia nyanyi ya, walaupun dia belum nabi, tetapi on game maksudnya. Masa kamu katanya nabi nyanyi kok tidak berani untuk open game lah. Nabi Luga kalah ya. Terima kasih Tuhan untuk yang luar biasa kesempatan yang kau berikan sore hari yang indah ini. Kami serahkan anak-anak-Mu yang berada di room ini Tuhan, supaya mereka tidak diikat oleh agama, tetapi mereka percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus. Roh Katolik, roh yang mengikat, roh agama yang kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami dalam nama Yesus. Biarkanlah kemuliaan-Mu turun. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Napiku kemana? Ada undang-undangnya nggak kalau nggak mengenal utusannya dibunuh? Ada. Yesus berkata, sesungguhnya Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenal dia. Mengenal utusannya aja lo nggak mampu, silakan. Boleh aja. Mau pecicilan mengenal Bapa. Kenapa kenapa stadium itu apa? Bang Luga ini nabi ya? Nabi atau rasul? Saya rasul yang duduk di 24 tua. Jadi saya tanya, Luga kudus ya? Apanya? Luga orang kudus ya? Ya harus kudus lah. Kalau nggak kudus mana bisa kita. Terus masalahnya Nanti mau jorok. 10. Iya baik. Luga udah melakukan 10 hukum Taurat. lu ngapain nanya-nanya? Lu kenal gua nggak? Siapa tolol? Nanya-nanya lagi. Loh. Ya harus kan firman Tuhan kan. Lakukanlah seluruh firman Tuhan itu. Bagaimana lu mau bisa mengenal coba Tuhan? Sebutkan mengenal hukum Taurat. Aduh, si monyet ini malah nyuruh-nyuruh gua lagi. Kau dari gereja mana? Loh, saya ini manusia bukan monyet. Iya, kamu jangan nyuruh-nyuruh orang. Kalau abang lu orang yang sabar, yang melayani, nggak bisa. Aduh, si Dajjal ini. Hukum 10 silakan hukum yang Taurat. lain. Jadi gini, silakan saya yang lain. ingat Silakan yang lain. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi abang Luga, seorang hamba Tuhan yang melayani, dia tidak berbicara membanggakan dirinya. Dan dia itu bukan memegahkan anjing rabies, dengan mengayumi. Bukan kalau sak aja. Masalahnya lu sudah Dajjal, lu bukan jemaat. Bang, saya pribadi bukan omon-omon, tapi saya melayani di lapangan, bukan omon-omon. Sebentar, iya di lapangan mana? Jabatan lo apa? Abang Luga. Jadi abang Luga jabatan ini lo masuk sebentar. Penginjil, gembala atau rasul? Lu rasul bukan? Abang Luga. Saya ini tidak perlu jabatan, Abang Luga. Tapi bagaimana saya mengasihi Tuhan? Lo tidak mengenal siapa diri lo. Sebentar juga, sebentar Bang. Jiwa saya, akal budi saya, sebentar dulu Bang, cukup. Dan mengasihi sama saya, manusia turunin seperti aja diri saya sendiri. Psikolog jadi ini nggak nyambung ya. Melayani, bukan cara nyambung. Ini Abang Luga. Abang Luga tadi ada yang tertarik yang abang satu bilang tadi. Ada yang Abang Luga tadi bilang. Saya perhatikan ini. Abang Luga itu selalu sempurna. Iya, sebentar dulu. Tahu mengetahui isi hatimu, motivasimu kemana?
Enggak Segala nyambung sesuatu Bang yang Jo. kamu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Deborah jadikan Bukan moderator untuk dulu saya. Ini kan memegahkan saya diatur diri. soalnya. Bukan bilang, oh saya ini Nggak hebat, moderator luar biasa. itu, Bang. Abang Abang Luga sudah ini bukan moderator. dari Tuhan. Sebentar bro, cukup. Tadi ada yang menarik yang bro katakan, ya. Bro mengatakan ada yang membuat Tuhan selain Tuhan yang satu itu, Tuhan yang satu-satunya. Nah sekarang begini, apakah saya tanya dulu sama Bang Cukup, apakah ketika Bang Luga Tambunan mengatakan Bapa punya istri Roh Kudus, punya anak Yesus, berarti 3 Tuhan? Apakah begitu Bang? Saya. Enggak, saya tanya ke Cukup. Udah bang. Apakah Tidak, tuduhan Bang. itu betul? Yesus itu ya Allah itu sendiri. Saya berdoa dalam nama Yesus, orang sembuh, orang sehat, orang kuat. Betul, betul. Sekarang Dan saya tanya sama Bapa lu. itu hubungan antara anak dan Bapa lebih dekat. Teman Kalau saya aja Bapak ngebangkitin itu teman justru- tim saya ngebangkitin orang mati biasa aja. Sebentar. Saya mengakui Yesus adalah Bapa itu yang berdiam di dalam baitnya, yang adalah tubuhnya sendiri, yang diberi nama Yesus. Itu saya ya. Nah, Roh Kudus pun juga adalah dia sendiri. Nah, sekarang kalau tuduhan abang kepada Luga seperti itu, saya tanya dulu sama Luga, benarkah Tuhanmu ada 3? Betul. Betul, udah ya. Nah, sekarang Luga sudah mengaku. Sekarang kita ke Ortodoks dulu nih, Bang. Ya, Ortodoks mengatakan Tuhannya 3. Betul, karena ada 3 hipostasis atau hipostasis union. Jadi Tritunggal itu Tuhannya ada 3. Dan Romo Daniel dalam webinarnya memegang suatu buku yang bergambar 3 orang. Nah, silakan lanjut. Iya, jadi gini kan saya bilang, kalau kalian mengenal Wanda, sebentar dulu, weh. Tolong. Gantian dulu, kau ngomong mulu, nggak sabar nih orang ini. Kau diam dulu. Kan saya bilang, Iya, kalian kan pintar kali mengenal Allah itu sebagai Yesus itu sebagai Bapa. Kalian mempelajari itu bagus, nggak ada salahnya. Tapi untuk sampai kepada pengenalan yang sempurna, kalian tuh ada jembatannya. Kalian harus mengenal 5 jawatan ini. Si Samuel, dia bukan nabi, bukan rasul. Ya kita masukkan ke pengajar. Si Bagudung, si Kolor ini tadi katanya dia udah melayani di lapangan. Kutanya dia rasul bukan? Bukan bang. Nabi bukan. Berarti kau bukan nabi, bukan rasul. Nah saya rasul, saya nabi. Kamu harus mengenal ini dulu, baru nanti kamu jangan nafsu banget pengen mengenal Yesus sebagai Tuhan tanpa engkau bisa mengenali para pembantunya. Pembantunya aja kau nggak mampu kenal, gimana kau mengenal Tuhan? Bagudung, paham nggak? Kolor, kenali dulu hamba-hambanya, karena ketika kamu ingin datang kepada Yesus, kan itu kan ada birokrasi. Kita juga kalau mau ngurus surat-surat kan nggak langsung ke presiden, ada namanya Kemensesnek, kementerian terkait. Nggak bisa kita main langsung ketemu Prabowo. Sebentar, Kenali Luga, dulu saya siapa bantar dulu. nabi, siapa rasul, supaya asal jangan mangap. Kalau ketemu Yesus harus birokrasi, berarti yang mau ketemu itu bukan anaknya. Nah, para rasul, bahkan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 5 ya, 1 Korintus 5 mengatakan, jika ada seorang rasul dari antara kami yang memberitakan berita Injil yang berbeda, maka terkutuklah dia. Itu loh, dari golongan para Sekarang rasul. lu ngakuin Rasul Paulus nggak sebagai rasul? Lu akuin nggak? Ngakuin, karena Rasul Paulus mengakui dalam 2 Tesalonika 2:16. Bentar dulu, bentar. Dalam 2 Tesalonika 2:16 dan 17, Rasul Paulus mengatakan, ia adalah Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Itu. Enggak, yang gua tanya, lu percaya nggak Rasul Paulus itu sebagai rasul? Kenapa? Saya bantar gunung, saya bantar Ya, gunung. gua sebentar dulu Usil, lu nggak ada isinya kalau ngomong, capek gue dengerinnya, malas gue dengerinnya. Jadi lu diam dulu, kan gue bilang lu untuk mengenal Yesus kan gara-gara baca kitabnya Paulus kan. Kitab Paulus kan rasul kan, lu ngakuin Paulus sebagai rasul kan. Nah sekarang gue tanya 12 rasul, lu tahu nggak kalau rasul itu ada 24 orang? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah iya, makanya lu harus tahu rasul itu ada 24. Makanya ada 24 tua-tua. Salah satunya itu gua. Oh iya. Bagaimana lo mau bisa tahu Yesus sebagai Bapa, tapi 24 rasulnya lo nggak tahu, yang lo tahu cuma 12, padahal masih ada 12 lagi. Makanya itu dulu lo kejar.
Kapan abang dilantik jadi rasul? Kapan? Sekarang saya tanya, 24 tua-tua itu siapa? Coba kamu jawab. Udin Petot, silakan. Jawab. Siapa? Siapa? Tuh, nggak tahu. Nggak tahu dia. Jawab dulu, yang 24 tua-tua itu siapa? Ngocok mulu sih kerjanya, makanya nggak tahu. Jangan dulu kita pecicilan mengenal Yesus sebagai Bapa. Jangan pecicilan mengenal 24 rasulnya aja nggak kenal, tapi mau ketinggian, mau mengenal Bapa, Bupa, apalah. Kan saya udah bilang, Oneness itu adalah kasta terendah dari pengenalan Tuhan. Di atasnya Oneness masih ada Tritunggal. Di atasnya Tritunggal Titanium. Gini bro, ya kata Yesus, jika kamu ya Filipus, selama ini kau bersama dengan aku, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Akulah dia. Jadi kalau mau rasul apapun dia ngaku-ngaku, kalau tidak menyatakan Yesus itu ya Bapa itu, berarti tidak kenal. Itu kata Yesus, bukan kata para rasul, kata Yesus, dan dikonfirmasi bahkan oleh Paulus yang adalah seorang Judaisme di 2 Tesalonika 2:16. Jadi kalau tidak mengaku Yesus sebagai Bapa Yahweh itu, maka kamu tidak kenal Yesus. Maka Yesus mengatakan, baik aku dan Bapakku tidak kamu kenal. Gitu. Jadi kalau misalnya jangankan Yesus, misalnya Bapa datang kepadamu, tapi kamu mau tunjukkan Yesus. Berarti kata Bapak, kamu juga nggak kenal aku. Itulah kata Yesus, baik aku dan Bapakku tidak kamu kenal. Oke, saya jawab. Betul Itulah pentingnya kita naik. Sebentar bang. Dunia Bang, bentar. tidak mengenal, termasuk Lugan juga nggak mengenal. Iya, sebentar ya. Itulah gunanya kita perlu naik turun surga. Kalau lo kan tidak perlu dibawa ke sorga, minimal 10 kali lah. Jadi ketika lo di sorga, lo lihat Bapa, lo lihat Yesus. Ini kan lo cuma tafsir sana, tafsir sono, tafsir. Itu tafsiran, Samuel. Jadi lo tidak tahu persis yang di sorga itu seperti apa. Posisi tempat duduknya Bapa di mana, posisi kita udah lihat Bapa itu di sebelah kanan, Yesusnya sebelah kanan, Bapa di tengah. Jadi makanya kan gue bilang ini tafsiran, makanya Yesus ngomong ke kami, Oneness itu adalah kasta terendah dari mengenal Yesus, tapi kalau mereka lahir baru mereka tetap masuk surga, cuma tidak dapat mahkota. Nah kalau di atasnya lagi ada namanya Tritunggal. Tritunggal ini lo jangan salah loh, pendeta-pendeta di dunia, terkaya di dunia itu masih menganut Tritunggal. Inilah generasi terakhir yang namanya Titanium, yang Roh Kudus perempuan, itu udah mahkotanya udah bertingkat-tingkat, berlapis emas. Gue teman gue udah beberapa Tritunggal itu tuh udah. Bang Luka. Bang Luka sombong banget lu. Kiranya Tuhan menegur Anda ya. Kok menegur saya? Oke, teman saya dapat penglihatan. Satu lagi ya, teman saya dapat penglihatan. Bang Luga, saya dapat penglihatan. Bang Luga berdiri di batu karang yang tinggi. Lalu di bawahnya ada si Samuel sama si Paul Jang nunduk-nunduk di bawahnya. Kamu dengar dulu biar kamu tahu. Lalu terbukalah langit. Lalu Allah Bapa berkata dari sorga, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Di bawah batu ada si Samuel nunduk-nunduk sama si Paul Jang. Baru di belakang ada si Mekana, ada Piliman Topa. Jadi lu juga perlu tahu penglihatan, jangan asal mangap aja. Tafsir sana, tafsir sini. Jangan asal mangap. Harus mau diajarin. Bang Luga mau tanya nih, boleh saya tanya ya? Sebentar dulu bang, giliran saya. Ngomong satu orang. Giliran saya bang. Luga, kamu itu tidak berdata. Sekarang saya begini, tunjukkan satu ayat Luga yang mengatakan orang Oneness adalah kasta terendah. Di mana datanya itu? Di mana? Begini ya. Ngomong itu berdalil. Jangan ngomong belepotan. Sebentar ya. Kamu tahu nggak sepak terjang saya? 90% orang Islam sudah mau pindah ke Titanium, bukan pindah ke Oneness. Kan orang Islam, bang, nanti kalau kamu pindah agama, kami mau masuk mana? Kami ikut Bang Luga aja Titanium. Bukan. Apa? Data apa? Data juga lu pelintir-pelintir kok. Dikasih data lu pelintir. Barang siapa melihat aku ya. Apa? Itu semua tuh ada di dalam. Oke, sekarang gue tanya. Kejadian 1 ayat 26. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa?
Menurut gambar siapa? Enggak, ini kan bicara kamu katanya orang-orang Islam akan pindah ke tempatmu. Kamu jangan Dikasih ayat. tunjukkan saya kalau WNS itu tidak ada dalilnya kasta terendah di mana? Sekarang, Di mana? Sekarang Oneness itu memang siapa di Indonesia ini yang menganut ajaran Oneness? Kan cuma Aku baru tahu loh ini ada si HTD, baru si HTD-nya. Bang Luga. Tapi Alkitab nggak mengajar seperti itu loh. Oke, kami dapat penglihatan 4 petinggi Oneness jadi gembel. Pertama Jerry Elim, kedua Liping Smile, keempat si Tom sama si Billy Lin. Ini gembel ngesot-ngesot ngemis di jalanan. Minta-minta duit ke saya. Si Living itu udah beli ruko lah ya, 3 lantai. Si Living itu udah beli ruko 3 lantai. Udah hak milik itu. Di tempat klaster yang bagus lagi. Juga. Lanjut. Itu tidak menjamin baru masa baru satu ruko juga itu mah biasa itu. Gimana Itu sih? udah 2 ruko lah kan dia Bagaimana? yang sebelum suka live itu kan punyanya dia tuh rumah. Habis itu dia beli lagi ruko 3 lantai di tempat klaster mahal, bukan murah-murah. Ada view-nya bagus, dia Iya. pilih view yang bagus. Sekarang saya tanya, orang si Liping itu punya, katakanlah punya harta bangsa 3M 4M. Pernah nggak dia nyumbang setengahnya aja dari hartanya untuk perkembangan Oneness? Pernah nggak? Pernah. Orang pelit sebenarnya semua kok. Pernah. Amerika itu urusannya dengan Tuhan. Beda. Bagaimana lo mau ingin melawan dunia? Ini yang lo lawan dunia lo. Islam 260 juta dengan modal 3 ruko. Ada-ada aja deh. Yang Kita butuh melawan- 7 Iya, yang melawan dunia itu tadi entar Yesus yang turun di Bukit Zaitun, bro. Bukan, kan ada wakilnya di bumi. Bagaimana Bukan, kau kita mau- tidak. Kita melawan Kan lo mau- dunia itu, kita melawan Bagaimana lo? dunia. Gimana, Jadikan gimana? segala bangsa murid Yesus dengan modal 3 Iya, ruko. itu bukan melawan dunia. Nggak bisa. Sekarang gini. Contoh nih lo kan ya, dengerin. Bikin kayak acara di TV, Ayo bikin yang event-event besar besar kalau udah punya dana. dengan Jangan Facebook. dimakan sendiri. Jual hartamu, Dengerin ya, Rukan. baru bangun Ayo kerajaan yang Oneness. besar. Makanya kan Kalah semua dengan orang pelit, Facebook. semua orang, memang banyak kok orang kaya di Oneness, tapi semua orang pelit. Makanya nggak jadi apa-apa Oneness-nya. Belum tentu kalau Main di besar. TikTok, bikin event-event akbar, bikin konser-konser akbar, bikin KKR akbar. Aduh, kalau miskin-miskin aja. Kayu yang Bisa, besar. orang Oneness itu orangnya juga sedikit. Jadi orang tumbang. Teman-teman tolong diam dulu ya. Karena tidak. Intinya gini, Namanya kami dapat penglihatan Dengar dulu, empat manusia itu jadi gembel. Saya punya emas 5 kilometer emas bertonton Tuhan kasih sama saya. Sementara 4 orang ini datang ngesot-ngesot, ngemis-ngemis. Dengar dulu. Bilang kenapa sih? Dengar dulu. Jadi Abang dia Luga bilang, mati nggak bawa semua harta Juga di datanya dunia di ini. mana? Itu Abang Tuhan Luga, kasih saya. Bapak kami Tuhan tahu nggak? apa sih? Tuhan kalau kasih Itu hari ini penglihatan. secukupnya Bang Luga. Maka- Bang Luga jangan Bukan. sombong-sombong. Kesombongan itu datang dari ini setan. untuk Apa? ini untuk mendanai penginjilan bangsa-bangsa. Makanya kalian bagaimana kalian bisa mau memenangkan Islam? Kalian aja cuma masih main TikTok, masih pelit-pelitan. Coba keluarkan semua kekuatan kalian. Itu aja kalian nggak bisa lakukan. Kalian masih cinta harta kok. Dengar dulu Abang Luga. Abang Luga biasa Apalagi? melayani di mana? Boleh diskusi ya, GBI. saya tanya nih. Biar Ya, saya sering kebenaran. khotbah di GBI. Oh gitu. Saya Abang khotbah di Luga GBI. gitu. Terus kenapa? Oh, gitu. Ya, GBI itu gereja Jadi terbesar di gini. Indonesia. Iya. Apalagi? Saya nggak lihat wow begitu. Ngerti ya? Saya nggak ngomong nggak sombong-sombong amat sih Abang Luga. Iya. Tuhan tahu kok setiap hati orang motivasinya. Nggak untuk usah apa. kau khotbah. Di sini bukan ruang Iya, khotbah, di tunggu sini dulu. ruang Kamu dialog, sendiri dari pengenalan tadi kamu Tuhan. khotbah. Iya, dengar dulu Bang Luga. Jadi gini, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan itu bukan melihat di parasnya, hartanya. Aduh, lihat si kambing hati. ini, jangan Jadi kau begini, khotbah di sini. loh, saya ini Ini- manusia ini- bukan kambing. ini Saya bukan dari tadi sebut kamu makanya. kambing. Makanya Loh, kamu saya ini jangan manusia khotbah. bukan binatang Abang Luga. Aduh. Dari perkataanmu aja setan yang masuk ke dalam hatimu.
Sifatmu aja, tindakanmu. Aduh, si Dengar, jaga kambing sikapmu. sapi. Makanya nggak kudus jaga ya. attitude-mu. Saya ini Berarti nggak manusia kudus. bukan binatang. Dari tadi saya menghargai kamu, Bang Luka. Tapi cara perkataanmu itu bukan membangun tapi meruntuhkan. Karena kau setan. Makanya kamu. Ngapain kau? Aduh. Makanya Aduh, kan gue udah kamu bilang, sendiri. ini Dari orang tadi ini saya nggak tidak diajarin binatang ya. penuh Roh Kudus, Roh Kudus. Saya ini Lah, tidak pernah merendahkan orang lain. Dengar. Setiap orang Karena- Tuhan kasih karunia masing-masing. Tapi kamu kasih tahu karunia nggak itu siapa bukan saya? untuk sombong. Bang Kambing. Bang Luka ini kelihatan ngomong aja sombong sekarang sekali. saya tanya, sekarang saya tanya, kamu kenal nggak siapa saya? Ngapain saya nggak? kenal kamu, Bang Luka? Tuh kan, Dari omonganmu saya kamu kenal. aja tidak, kamu aja tidak mau menghormati para rasul, tapi kamu mau khotbah sama orang. Saya di Alkitab saya menghormati Bang Luka. Bahkan para rasul berbicara, saya mendengar dan saya melakukan karena para rasul Nah, itu dipakai oke. Tuhan. Cukup di Alkitab. Kalau Bang Luka yang- bukan para rasul, Yang maaf. 24 tidak ada tua-tua siapa? tercatat Yang di situ Bang enggak, Luka saya tidak tanya. ada di situ. Itu ada 24 rasul, 24 tua-tua. Yang 12-nya siapa tuh? Di Wahyu pasal 4 kan ada 24 Ngapain tua-tua, 24 berdebatkan? rasul. Loh, kamu aja nggak tahu gimana sih? Ya ampun. Bagaimana lo mau bisa mengenal Tuhan yang besar, Cukup, tapi para rasulnya nggak lo kenal? Udah lo masuk Dengar dulu, neraka Tuhan aja bilang lo. apa? Tuhan kalau manggil kita, Tuhan bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan Kepala satu-satunya. batu ini. Kebenaran dialah satu-satunya benar. Kemarin dan kami hidup dan berkuasa dalam nama Yesus. Sebentar. Abang Luka ini harus Sebentar. sadari, Abang Luka harus bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Iya, ngomong Selamat. gantian. Abang Luka setiap hari ini Ngomong- bisa puasa. Iya, ngomong gantian, ngomong Puasa, gantian. berdoa banyak, baca Alkitab. Abang Iya. Luka keluar, ketemu Udah. orang layaniin. Oke. Ada yang sakit, percaya di dalam nama Yesus, orang itu sembuh. Yang Oke, penting Abang Luka menjadi contoh teladan dulu. Abang Luka ngomongnya aja binatang aja. Oke, Bisa oke. ngomong. Pak, saya ini bukan Udah binatang. ngomongin, kamu Iya, kok nggak dari mau tadi berhenti saya- ngomong? Ya udah, lanjutkan. Silakan. Kurang ajar kamu. Saya ngomong, Tuh, ngomong lagi. Saya ngomong, Saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri ya, pakai jubah emas. Biar kamu tahu. Iya. Jadi kamu nggak usah ngajarin saya. Oh iya, Kamu pernah nggak didatangin Yesus langsung? Saya pernah didatangin 7 malaikat langsung, bukan mimpi. Ya, dengar. Kamu tahu Tuhan nggak? Yesus mau menampakkan diri apa? Saya tanya. Iya, makanya Tujuan kau Tuhan tanya. menampakkan diri itu Makanya untuk kau apa? tanya dulu, Ya, saya jangan tanya, asal. saya tanya. Tuh, Tujuan baru Tuhan nah. menampakkan diri itu tuh apa? Makanya sebelum kau tahu, jangan mulutnya mangap-mangap mulu, goblok. Orang belum tahu, masih nanya, tapi udah ngomong. Goblok banget isi tolol ini. Harusnya kau tanya dulu, Bang Luga, apa? Ketika Yesus menampakkan diri, dia ngomong apa? Harusnya kau tanya dulu, jangan asal mangap mulut kau. Selamat siang teman-teman semua, Kak Hos. Ternyata badai telah berlalu. Badai telah berlalu. Ya, kenapa dipelihara seperti itu, Kak Det? Bang Samuel ini tadi ya yang mau pertahankan nih, Bang Samuel nih. Kalau sama Kadrun enggak apa-apa. Kita hajar-hajar begitu, tapi Lugan ini sesamanya saja dia berani gitu loh. Dia carmuk, Cari nyamuk. cari muka dia di Indonesia ini, cari aman dia. Kenapa tidak Kadrun dia gitu kan? Kalau sama Kadrun enggak berani. Iyalah, jelas dia tidak akan diserang sama RT 6 karena pahamnya Tuhannya punya kelamin laki-laki, Iya. Roh Kudus perempuan. Ya jelas lah, ngapain dilawan yang paham seperti itu kan? Kenapa tidak bilang dia mata juling gitu? Ditemani ya, dia jadi Mata juling. Deborah bisa ngomong begitu Makan di bawah jembatan gitu loh, lewat-lewat dari tadi- donasi, dari minta-minta. tadi dia melulu. Nggak ada Kan poinnya. tadi dia bilang kan Muslim tidak mau melawan, dia jelas nggak akan dilawan karena pahamnya itu sudah bahwa Tuhan Allah itu punya kelamin laki-laki, Roh Kudus punya kelamin perempuan. Ya udah nggak akan dilawan lah, Bang. Orang sudah paham seperti itu. Gimana dia Diundang mau mau dilawan. begitu, Deborah? Bahkan kau diundang ini- terus untuk lucu-lucuan. Malah kau ini dikasih gift. Kau fitnah Luga ini kau Deborah. Dari tadi kau tidak ngomong apa-apa. Loh, memang kok. pahamnya dia Diam. begitu, makanya tadi kan ku nanya dia, Bang Lugan, kenapa Bapak sama Roh Kudus anaknya cuma satu? Kalau Siwa sama Parwati anaknya banyak. Ada Iya, Ganesha, kenapa kau ada tidak jawab siapa? tadi? Itu Kenapa Bang kau Udin. tentang dia?
Bang Udin kan tadi saya sudah konfirmasi Bang Udin kemana aja. Enggak, setelah dia turun baru kau ngoceh kau Deborah. Apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nanti aku dimaki-maki, walas lah aku udah tahu sifatnya. Aku kan orang lama, udah tahu sifatnya dia. Nanti lawan dimaki-maki aku. Bukan pahami, ya nggak apa-apa, memang begitu kok adanya kok. Kalau dilawan itu, Bang Lugan tuh yang penting jangan dilawan, didiemin aja. Kalau dilawan, nanti kita dimaki-maki. Jadi aku males. Dilawan minimal dibuang lah. Aku tadi sudah buang, tapi Bang Kuncoro yang ngangkat lagi ya. Itu Bang Samuel. Sami Mawon. Bilang saja, Mata Juling gitu. Bagaimana kau bisa lihat Tuhan Itu Yesus pemahamannya juga sama dengan pemahaman si Nona ini. Bakar-bakar kau, Din. Bagaimana, Din? Masih tetap kau naik turun live, tidak ada Jadi juga saya herannya dia itu melihat Tuhan Yesus. Tujuan melihat itu untuk apa? Itu yang saya tanyakan. Nabi-nabi palsu toh, Mata Juling kok bisa lihat Tuhan Yesus? Ingat ya, Tuhan itu kalau menampakkan dirinya kepada kita ada tujuannya, ada panggilannya. Semua Tuhan panggil kita itu untuk melayani. Matius 28 apa? Tuhan panggil kita tujuannya untuk melayani. Jadi teladan, jadi sikapnya ngomong itu jangan binatang. Ini Bang cukup. Jika dia katakan turun naik surga, ya sudah menerawang saja pikiranmu. Dia ikut siapa? Dia mengatakan tadi di antara para tua-tua itu di 24 itu dia ada salah satunya di situ. Aduh kasihan sekali ini nerakanya, jalannya lebar sih. Kiraan semoga dia bertobat. Dia rendah hati lah. Para tua-tua itu kan dia berpakaian putih, mahkota emas, kan begitu. Itu ada di salah satu itu mereka itu.